Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran kimia kali ini, kita akan membahas tentang sistem koloid. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah apa itu sistem koloid, kemudian sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas dulu tentang sistem koloid, diantaranya yaitu seputar dispersi, kemudian perbandingan sifat, macam-macam koloid, serta penggunaan koloid. Sistem dispersi, sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu dispersi molekuler, dispersi kasar, dan dispersi halus. Dispersi molekuler disebut juga sebagai larutan, kemudian dispersi kasar disebut sebagai suspensi, sedangkan untuk dispersi halus disebut sebagai koloid. Adapun yang dimaksud dengan dispersi ini adalah suatu penyebaran merata antara dua fase, yaitu terdapat fase terdispersi dan medium terdispersi. Adapun fase terdispersi ini adalah zat yang terdispersikan, sebagai contohnya adalah susu. Kemudian medium terdispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan, sebagai contohnya adalah air. Sekarang kita lihat perbandingan antara sifat larutan, koloid, serta suspensi kasar. Larutan ini terdapat satu fase, sedangkan koloid terdapat dua fase, dan suspensi ada dua fase. Untuk larutan dia bersifat stabil, sedangkan koloid dia sukar mengendap, dan suspensi dia amat sangat mudah untuk mengendap. Pada larutan tidak dapat disaring, sedangkan pada koloid masih dapat disaring dengan penyaring ultra. Adapun pada suspensi ini masih dapat disaring. Kemudian larutan bersifat homogen, koloid tidak homogen, dan suspensi heterogen. Adapun untuk ukuran dari larutan, ukuran partikelnya lebih kecil dari 1 nanometer, sedangkan pada ukuran koloid partikelnya 1 sampai dengan 100 nanometer. Sedangkan untuk suspensi ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Sistem dispersi pada larutan bersifat molekuler, sedangkan pada koloid sistem dispersinya merupakan padatan halus. Untuk suspensi, sistem dispersinya merupakan padatan kasar. Sebagai contohnya, untuk larutan ada larutan gula, kemudian ada larutan garam atau air laut. Kemudian pada koloid bisa kita ambil sebagai contoh adalah sabun ataupun susu, dan pada suspensi sebagai contohnya adalah campuran antara air dan pasir. Kita lanjutkan jenis-jenis koloid. Ada 7. Yang pertama adalah aerosol padat. Pada aerosol padat ini, fase terdispersinya merupakan zat padat, kemudian medium pendispersinya berupa gas. Sebagai contohnya adalah asap dan debu. Kemudian jenis koloid yang kedua adalah sol. Fase terdispersinya adalah berupa sebuah padatan, sedangkan pada medium pendispersinya adalah zat cair. Untuk contohnya adalah agar-agar. Kemudian gel di sini fase terdispersinya berupa padatan, dan pada medium pendispersinya juga merupakan zat cair. Sebagai contohnya adalah agar-agar yang sudah dingin. Kemudian yang ketiga adalah emulsi. Fase terdispersinya merupakan zat cair dan medium pendispersinya juga merupakan zat cair. Sebagai contohnya adalah susu, santan, krim, dan lotion. Kemudian yang keempat adalah aerosol. Aerosol di sini adalah aerosol cair. Fase terdispersinya adalah zat cair dan medium pendispersinya adalah zat cair. Sebagai contohnya adalah kabut dan awan. Kemudian yang kelima adalah jenis koloid emulsi padat. Fase terdispersinya adalah zat cair dan medium pendispersinya adalah zat padat. Sebagai contohnya adalah keju, mentega, maupun mutiara. Kemudian yang keenam adalah buih atau busa. Fase terdispersinya merupakan zat
gas, kemudian medium pendispersinya adalah zat cair. Sebagai contohnya adalah ada krim kocok maupun busa pada sabun. Kemudian yang terakhir adalah busa padat, di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah zat padat. Sebagai contohnya adalah karet busa maupun batu apung. Kita lanjutkan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang kosmetik. Di bidang kosmetik ini koloid bisa kita dapati pada krim, lotion maupun hair cream dan gel. Kemudian yang kedua adalah penggunaan koloid pada makanan. Ini bisa kita temui pada es krim, mayones, agar-agar, susu, santan maupun sirup. Kemudian penggunaan koloid di bidang farmasi. Ini bisa kita temukan pada krim untuk obat penyakit kulit, kemudian sirup obat dan minyak ikan. Sekarang kita bahas sifat koloid. Ada 8, yaitu efek tindal, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, dan koloid liofil dan koloid liofob. Adapun pada video kali ini hanya akan kita bahas dari efek tindal sampai dengan koagulasi. Yang pertama kita bahas efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Sebagai contohnya seperti ini adalah koloid, kemudian di sini ada berkas cahaya yang dipancarkan ke koloid tersebut sehingga di sini berkas cahayanya akan tampak pada koloid tersebut. Kemudian contoh berikutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen dan tidak mengendap. Gerakannya seperti ini, acak dan tidak beraturan. Kemudian contoh berikutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis ini adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Biasanya dimanfaatkan untuk menentukan muatan partikel koloid, kemudian untuk memproduksi barang industri dan karet, serta mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Sifat berikutnya adalah sifat adsorpsi. Sifat adsorpsi ini adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Sebagai contohnya adalah koloid FOH 3 kali yang bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Kemudian koagulasi. Koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Sebagai contohnya adalah penggumpalan pada susu kedelai menjadi tahu. Terima kasih, demikian tadi pembahasan kita tentang koloid. Untuk selanjutnya, nantikan video Bu Anti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.